ketika burung berbunyi lebih enak dinikmati itu kalau anteng kan. Dan selain itu juga bagi burung lomba itu memang wajib untuk tidak ngeruji teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania, kembali lagi di Rafbet Official. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pentingkah kita memasang ranjau di sangkar kenari. Nah, sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, apa yang saya akan sampaikan nanti ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Di channel ini sifatnya sharing, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi apabila pendapat saya ada yang salah atau kurang tepat, boleh banget nih buat teman-teman kicau mania yang mau meluruskan dengan cara komen di bawah. Nah, video ini saya buat karena ternyata ada yang belum tahu ranjau untuk kenari. Kemarin pas waktu saya buat video di perawatan ketika musim hujan itu ada yang komen seperti ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman kicau mania yang belum tahu atau yang ingin lebih tahu lagi, nah sekarang di video kali ini akan membahas terkait ranjau di sangkar kenari. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya teman-teman, dan nyalakan tanda notifikasinya agar bisa selalu update video tentang perawatan burung-burung kicau di Rafbet Official. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas seberapa pentingnya ranjau di sangkar kenari itu, kita harus tahu dulu apa itu ranjau untuk sangkar. Nah, ranjau itu seperti jebakan teman-teman, dan pada umumnya itu dipasang di bagian kanan, kiri, depan, belakang sangkar. Nah, biasanya menggunakan senar pancing atau plastik mika teman-teman. Terus buat apa sih sebenarnya ranjau itu? Fungsinya buat apa? Bagi yang belum tahu, fungsi dari ranjau sangkar adalah untuk membuat kenari itu anteng. Nah, anteng ketika bunyi teman-teman, tidak ngeruji atau mencengkram ruji sangkar saat bunyi. Lah, emang kenapa kalau ngeruji? Itu kan biasanya pertanyaannya. Nah, jadi kurang bagus ya teman-teman kalau ngeruji itu kurang enak dilihat lah. Ketika burung berbunyi lebih enak dinikmati itu kalau anteng kan. Dan selain itu juga bagi burung lomba itu memang wajib untuk tidak ngeruji teman-teman. Karena salah satu aturan di perlombaan burung itu harus anteng. Burung itu nggak boleh ngeruji teman-teman. Jadi kalau pas bunyi turun ke bawah itu juga nggak boleh. Dan ngeruji itu juga tidak boleh teman-teman. Jadi mijak ruji bahkan. Yang satu di tangkringan, yang satu di ruji itu juga tidak boleh. Itulah kenapa burung kenari baiknya tidak ngeruji teman-teman. Nah, sekarang kita bahas apakah penting untuk memasang ranjau sangkar. Nah, menurut saya itu tergantung pada tujuan teman-teman memelihara kenari itu sendiri. Kenari itu buat apa? Kalau hanya untuk gacoran di rumah atau teman ngopi, itu tidak perlu ya teman-teman, tidak perlu dipasang ruji. Apalagi menurut teman-teman nggak masalah kalau ngeruji, biarinlah kenari saya ngeruji, kenapa emang? Nah itu ya udah nggak usah dipasang ranjau aja. Jadi terserah burung mau bunyinya di bawah, mau di ruji atau di tangkringan, nah itu bebas sih, selera teman-teman sendiri. Nah tapi kalau untuk ternak gimana nih? Nah ternak juga nggak perlu juga teman-teman menurut saya, karena ya kalau kenari buat ternak yang penting dia produksi, dia mau bertelur, dia bisa menghasilkan kenari-kenari baru, itu tujuannya untuk ternak. Jadi nggak perlu dipasang ranjau. Nah tapi kalau untuk lomba apakah penting? Menurut saya itu penting nggak penting ya teman-teman. Itu tergantung karakter burungnya. Kalau memang burungnya enak atau dalam kondisi stabil, terus karakternya itu memang udah anteng, nggak ngeruji, ya udah nggak perlu dikasih ranjau lagi kalau emang udah anteng. Nah tapi pemasangan ranjau ini jadi penting kalau memang burungnya belum stabil atau belum enak, belum anteng, masih suka ngeruji. Nah itu penting untuk burung lomba. Begitu teman-teman. Sekarang pertanyaannya, kok bisa kenari jadi nggak ngeruji kalau dikasih ranjau?
Nanti kalau dilepas ranjaunya tetap ngeruji atau enggak. Nah, sebenarnya dipasang ranjau ini itu untuk membuat kenari trauma sama ruji, teman-teman. Jadi ketika dia nanti terbang ke ruji atau mangkring ke rujinya, itu dia pasti jatuh karena kena ranjaunya, atau enggak bisa nyangkut di ranjau tersebut. Nah, dengan begitu kenari akan trauma. Tapi kalau sudah dilepas ranjaunya itu bisa tetap meruji atau enggak. Nah, itu juga tergantung burungnya, teman-teman. Kalau emang burungnya itu enggak gampang trauma, dia bakal bisa tetap meruji. Nah, terus gimana? Nah, itu tinggal tambah durasi atau waktu terapi ranjaunya, teman-teman. Nah, berapa lama harus dikasih ranjau di sangkarnya? Nah, itu kalau pengalaman saya sih untuk kenari usia PAUD itu bisa ditaruh ranjau sampai nanti dia udah mecah suara, sekitar umur 7 bulanan, teman-teman. Nah, setelah itu boleh dicoba untuk ditaruh di kandang yang enggak ada ranjaunya. Nah, kemungkinan besar kalau dari PAUD itu pasti akan nggak ngeruji lagi, teman-teman. Nah, kalau untuk burung yang udah dewasa, saya biasanya 1 bulan, teman-teman. Nah, setelah 1 bulan itu dicoba di track atau ikutkan latberan atau latihan bersama. Nah, setelah dilihat kalau memang masih ngeruji, itu saya lakukan terapi lagi, teman-teman. Terapi dikasih ranjau itu lagi. Nah, setelah itu kalau emang udah nggak ngeruji lagi, saya stop, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, efektif mana atau lebih baik mana, ranjau yang pakai mika atau ranjau yang pakai senar? Nah, untuk ranjaunya itu kalau saya pakai dua-duanya, teman-teman. Jadi karena kenari saya lebih dari satu, saya harus tahu dulu nih kenari saya ini udah anteng atau udah nggak gelabakan terus, nggak takut sama orang, atau masih takut. Kalau masih takut, saya tetap menggunakan yang mika. Jadi meminimalisir kalau dia itu tersangkut pas waktu dikerodong, kan jadi nggak tahu ya, dikerodong terus nyangkut. Nah, itu bahaya, teman-teman, kalau pakai senar. Tapi kalau udah anteng, kalau udah stabil, dia nggak takut sama orang, itu saya pakai senar. Karena lebih efektif pakai senar, karena dia bisa buat trauma itu, teman-teman. Jadi dia pas waktu mau ngeruji, dia bakal jatuh, dia bakal nyangkut. Nah, itu pasti bisa bikin trauma kenari. Nah, masalahnya kalau nyangkutnya itu nggak ketahuan, kan bisa kacau, teman-teman. Nah, kalau tentang efektifnya mana, itu sebenarnya tergantung dari burungnya. Burungnya itu dia lebih takut sama senar atau lebih takut sama mikanya. Bisa juga takut sama mika, teman-teman. Jadi efektifnya itu juga tergantung dari karakter burungnya. Nah, kalau senar ini otomatis bisa bikin trauma karena itu tadi bisa nyangkut. Kalau pakai senar resikonya nyangkut, terus kita nggak tahu kalau kenari kita nyangkut seharian seumpamanya. Nah, itu bisa kacau, bisa mati, kan, sampai mati. Nah, tapi kalau pakai mika itu juga nggak tahan lama, teman-teman. Nanti dia bakal kotor, bakal kena air, terus kena makanan dia juga. Nah, itu dia nanti nggak estetik lagi kandangnya, jadi kelihatan burem, jadi kelihatan jelek. Nah, kalau pakai senar tetap bagus, tetap tahan lama. Itu sih kalau perbandingannya. Tapi kalau masalah efektif itu tergantung dari karakter burungnya dan kejelian teman-teman melihat karakter burungnya. Dia udah termasuk burung yang anteng atau masih burung yang takut sama orang, udah gelabakan. Nah, itu disesuaikan. Jadi saran saya kalau pakai mika itu buat kenari yang masih gelabakan, takut sama orang, nggak anteng, nah itu pakai mika aja. Terus kalau udah anteng pakai senar, karena lebih efektif membuat burungnya itu trauma sama ruji. Ya, tapi itu kalau mau dibilang efektif, ya efektif sih, tapi resikonya kan gede kalau pakai senar. Itu
itu tadi kalau pas waktu nyangkut nggak ketahuan bisa mati kan, kasihan teman-teman. Nah kalau pakai Mika resikonya cuman itu tadi, kotor jadi jelek kandangnya kan. Nah yang penting itu disesuaikan aja teman-teman. Untuk video kali ini pembahasannya cukup sampai di sini teman-teman. Jadi kesimpulannya itu ranjau itu bisa dibuat pakai dua bahan. Yang pertama pakai Mika, yang kedua pakai senar. Nah keduanya ini memiliki resiko dan keefektifannya masing-masing teman-teman. Kalau pakai Mika resikonya kecil tapi kurang efektif. Burungnya aman, gak bakalan nyangkut, tapi lebih lama dalam membuat kenari itu trauma sama ruji dan cepat kotor juga teman-teman. Nah kalau pakai senar resikonya besar tapi efektif, bisa cepat buat burung itu trauma jadi anti ruji. Nah resikonya tapi besar karena bisa nyangkut dan kalau nggak ketahuan bisa fatal, tapi bisa diantisipasi dengan cek dulu sebelum digerodong dan buat burung itu tidak terlalu takut dulu teman-teman. Nah itulah sharing dari saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih, salam kicau mania.